Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman bertumbuh. Selamat datang di channel YouTube JTI. Ready to talk about some deep insight today? Setelah sekian banyak gejolak jiwa dan trigger yang kualami dalam perjalanan aku memulihkan diri menuju fitrah diri yang sejati, akhirnya aku memutuskan perjalanan ini akan kujadikan sebuah karya agar tidak meluap begitu saja. Karena lumayan banyak insight-insight menarik yang aku temukan dari luka-lukaku yang mungkin akan menjadi inspirasi bersama-sama dengan timku dan juga teman-teman bertumbuh di komunitas ini. Aku sebut ini adalah salah satu karya dari luka. Berbagai insight yang akan aku bagikan di video-video di channel YouTube ini merupakan hasil kontemplasiku selama aku berada dalam perjalanan pemulihan diri ini. Nah, jejak tumbuh Indonesia mulai sekarang akan menemani kamu untuk berproses, menemukan fitrah dirimu yang sejati melalui video-video di channel YouTube ini. So, deep insight yang mau aku share hari ini, mungkin kamu nggak asing lagi dengan tren We Listen and We Don't Judge. Nah, aku ketemu tren ini itu lewat di FYP ku yang dibuat para kreator untuk seru-seruan. Tapi, kuperhatikan banyak dari mereka gagal menyelesaikan konten ini sesuai dengan aturannya, di mana kita hanya boleh mendengarkan dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi. Lalu, waktu itu aku pernah menuliskan insight di note handphoneku, aku membuat tren ini dengan versiku. Kubacain ya. We listen and we don't judge. Bolehkah kali ini kita saling respect, saling mendengarkan, dan berhenti menghakimi? Jika aku terasa berjarak, itu karena aku sedang merasa tidak nyaman. Jika aku terdengar sunyi, itu justru karena aku sedang berkutat dengan diriku sendiri. Jika aku terlihat abai, itu karena aku merasa tidak dipercaya. Ketahuilah, semua perasaanku itu bukan sebab atau salah siapapun. Perasaan itu ada di dalam diriku ini. Aku sadar betul bahwa untuk menghadapi semua perasaan negatifku itu adalah tanggung jawabku. Maka, dengarkanlah dan berhenti menghakimi. Aku tidak sedang memutus ukhuwah ataupun silaturahmi. Hanya saja kapasitas diriku saat ini adalah untuk diriku sendiri. Yang sedang kulakukan saat ini, menghindari penyakit hati dan sedang berproses di dalam diri untuk tidak menyakiti ataupun tersakiti. Tulisanku ini bukanlah sebuah klarifikasi, melainkan bentuk berbagi sudut pandang dan persepsi biar sembuh dan tumbuhku bukan hanya untuk diriku sendiri. So, we listen and we don't judge. Oke? Gimana? Apakah kamu juga relate dengan tulisanku ini tadi? Atau apa kamu berhasil mendengarkan aku membacanya tanpa menghakimi? Aku menyadari belakangan di dunia ini sulit sekali kita untuk menjadi pendengar yang hanya untuk mendengarkan dan hanya bercerita ketika diperlukan. Karena banyak dari kita hanya berbicara tentang diri kita dan mendengarkan tentang diri kita. Kenapa? Karena kita memang secara fitrahnya senang dan tertarik untuk membahas tentang diri kita.
Contohnya, aku sering sekali ketika sedang mendengarkan orang lain yang curhat ataupun bercerita untuk kemudian aku menjelaskan tentang diriku sendiri. Padahal setiap orang yang bercerita, mereka akan bercerita tentang diri mereka, pengalaman mereka, dan ingin untuk didengarkan dengan sudut pandangnya mereka. Lalu, kenapa kita mudah sekali untuk menghakimi? Pertama, karena mungkin terkadang hal-hal yang tidak cukup relate di dalam kehidupan kita dari apa yang kita dengar tentang mereka sesungguhnya adalah bentuk kapasitas diri kita yang hanya cukup untuk diri kita sendiri dulu. Sehingga hal-hal yang valid yang orang lain rasakan belum tentu valid untuk kita. Tetapi bukan berarti apa yang orang lain rasakan itu tidak valid. Kedua, bisa jadi kita tidak siap kalau apa saja yang kita dengarkan adalah kebenaran dan apa yang selama ini kita lakukan adalah kesalahan ataupun kebohongan. Menurutku, ini adalah fenomena dan insight yang menarik sekali untuk dibahas. Karena aku belajar banyak dari pengalamanku yang pernah merasa terpuruk sekali saat aku sangat excited untuk bercerita. Sharing tentang diriku, namun kemudian cerita-ceritaku dianggap tidak begitu penting bagi orang-orang. Ataupun ada beberapa orang yang mendengarkannya namun kemudian menyela dengan penolakan ataupun pernyataan tidak setuju dan menghakimi. Contoh, ini contoh kalimat yang sering menimpaliku saat sedang bercerita ya. Oh, berarti kamu itu orangnya begini ya, menghakimi di tengah-tengah aku yang bercerita dan ceritanya belum selesai. Mungkin aku merasa pendapatku ditolak. Kemudian kecewa, merasa tidak cukup dipahami saat itu dan pada akhirnya merasa tidak didengarkan. Namun, pelajaran yang kemudian aku pahami dan kuterima adalah balik lagi, setiap orang hanya akan mendengarkan apa yang relate tentang semua kehidupan mereka atau apapun tentang mereka. Aku pun juga begitu. Lalu, aku juga pernah dianggap terlalu menjaga privasi, terlalu misterius, karena tidak menceritakan tentang diriku. Mereka bertanya kemudian, kenapa nggak cerita? Kok aku nggak tahu sih kalau kamu begini begitu? Kok kamu nggak bilang ke aku? Dan akhirnya aku merasa aku salah kalau aku tidak pernah bercerita. Aku salah dengan pendapat dan apapun pengetahuanku karena tidak terbukti di kehidupan mereka. Tetapi di satu sisi lainnya, aku merasa tidak semua tentang diriku akan juga relate dengan semua orang. Dan bisa jadi reaksi orang lain terhadap ceritaku akan menyakitiku lagi jika aku tetap memaksakan mereka untuk relate dengan cerita-ceritaku. Karena kapasitas diriku saat itu masih membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi, dampak yang terjadi di dalam diriku, aku cenderung habis-habisan menghakimi diriku sendiri. Kemudian aku bertengkar hebat dengan diriku, gitu ya. Menganggap diriku tidak cukup berharga, timbul perasaan tidak pantas di dalam diriku yang orang lain gak tahu. Namun, setelah aku kemudian mempelajari semua hal yang ku tahu melalui ilmu holistik, kesehatan holistik ya, melalui metode Montessori, ada satu hal yang ternyata membuka pikiranku bahwa bisa jadi apa yang kurasakan tadi itu merupakan kebijaksanaan yang Allah titipkan bahwa bisa jadi semua perasaan-perasaanku itu bukan marah kepada orang-orang tersebut,
melainkan kapasitas diriku saat itu masih dipenuhi dengan luka-luka masa laluku. Sehingga caraku menerima, merespon sesuatu itu tidak dengan bijaksana, melainkan dengan menghakimi diri sendiri, bertengkar dengan diri sendiri. Mungkin pada masa lalunya aku cukup banyak tidak didengarkan. Tapi maha besarnya Allah kemudian dititipkannya beberapa orang yang datang kepadaku yang dengan tulus bertanya, "Apa cerita kamu hari ini? Please sharing ke aku dong pengetahuan kamu. Sepertinya aku butuh juga deh." Sampai-sampai baiknya Allah kepadaku. Ada seorang teman datang ke aku dengan masalahnya yang luar biasa menurutku. Bahkan jika aku berada di posisinya pun, aku juga nggak tahu apakah aku bisa melaluinya. Namun dia datang dengan tulus meminta nasihatku dengan ilmu dan pengetahuan yang kupunya. Bahkan sampai ingin memberiku imbalan karena telah mau mendengarkannya. Dan membantunya dengan memberikan solusi atas masalah-masalahnya dengan ilmu dan pengetahuanku itu. Anehnya, hal ini aku rasakan selalu datang dengan pola yang sama. Di saat aku merasa tidak didengarkan, merasa tidak berharga dan tidak pantas, maka Allah selalu mendatangkan orang-orang yang memang membutuhkan aku untuk bersuara di saat selang waktu yang nyaris bersamaan. Dan di sini kemudian aku merasakan bahwa Allah yang maha melihat dan maha mendengar sedang memvalidasiku, membuat aku merasa kembali berharga lagi. Dari kejadian ini, aku menerima love letter yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadaku, yaitu menyadarkanku bahwa seperti yang Allah katakan sendiri dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, yang pertama, aku temukan di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat ini mendorong aku untuk tidak cepat menilai ataupun berprasangka, apalagi hanya berdasarkan apa yang tampak atau apa yang aku dengar sepintas. Lalu aku temukan lagi di Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Insight yang aku ambil dari ayat ini bahwa kalaupun kita harus menilai, maka Allah menekankan keadilan di dalamnya. Artinya, penilaian tersebut harus apple to apple. Dengan siapa, kapan, dan di mananya. Dan keadilan itu butuh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan separuh cerita. Ini memperkuat pentingnya listening deeply sebelum membuat sebuah kesimpulan apapun. Dan menyampaikan sesuatu hanya kepada siapa yang berhak menerimanya saja. Karena bisa jadi ilmu serta pengetahuan yang sampai ke diri kita hari ini merupakan titipan yang memang Allah ridhoi
untuk disampaikan kepada sebagian yang lain. Lalu, aku juga menemukan sebuah hadis di mana Rasulullah juga bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Nah, menurutku ini adalah tren "we listen and we don't judge" yang sesungguhnya. Dengan tidak menghakimi, aku sebenarnya sedang menolong diriku sendiri. Dengan apa yang kemudian yang telah aku dengar, tidak mudah untuk kemudian aku hakimi. Aku perburuk, apalagi sampai menyebarkan apa yang mungkin menjadi kekurangannya seseorang. Sejauh ini, aku pun juga masih belajar untuk menjadi pendengar yang mendengarkan tanpa menghakimi diriku sendiri maupun menghakimi orang yang sedang bercerita, juga menyampaikan apa-apa yang aku ketahui mungkin kepada siapa saja yang berhak atasnya. Jika kamu juga termasuk orang-orang yang mudah judgement kayak aku, mungkin 5 tips ini bisa sama-sama membantu kita. 1, cobalah untuk menemukan value positif yang Allah titipkan sebagai fitrah diri kamu supaya nggak mudah judgement. Yang kedua, lakukan self-care mulai dari mengenali diri sendiri, serta mengetahui kebutuhan diri yang sebenarnya dan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan diri itu. Yang ketiga, batasi diri kamu jika belum memiliki kapasitas untuk mendengarkan orang lain. Dan yang keempat, berceritalah hanya ketika orang lain bertanya pendapatmu. Yang kelima, juga gak kalah penting, coba journaling untuk membantu kamu biar gak oversharing dan overthinking. Oke, sampai di sini dulu video pertama di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.